Selamat datang pada kegiatan tutorial DHIS 2. Sebelum peserta mulai dengan kegiatan praktikum, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari tutorial atau praktikum DHIS 2, konsep dari DHIS 2 dan strategi implementasinya. Dalam presentasi ini akan dipaparkan konsep dan kustomisasi dari aplikasi DHIS 2. Peserta akan dijelaskan konsep dari DHIS 2 dalam mendukung sistem informasi kesehatan, baik lokal, regional, maupun nasional, peran DHIS 2 dalam mengintegrasikan sistem informasi kesehatan, dan langkah-langkah penggunaan DHIS 2 sebagai bank data kesehatan yang menyediakan informasi kesehatan yang komprehensif. Nah, DHIS 2 merupakan aplikasi berbasis open source yang khusus digunakan untuk pengelolaan data dan informasi kesehatan. DHIS 2 merupakan singkatan dari District Health Information Systems, di mana angka 2 yang dimaksud menunjukkan model kedua dari DHIS berbasis web, yang sebelumnya berbasis desktop. Sampai saat ini setidaknya 47 negara di 4 benua sudah menggunakan DHIS 2 baik secara nasional, penggunaan secara parsial untuk program-program kesehatan tertentu, dan beberapa di antaranya dalam tahap awal penggunaan termasuk di Indonesia. DHIS 2 memfasilitasi pengelolaan informasi kesehatan mulai dari pengumpulan data, memproses data, termasuk di dalamnya fungsi-fungsi analisis, visualisasi informasi kesehatan, komunikasi, dan diseminasi informasi kesehatan. Umumnya, DHIS 2 mendukung penguatan sistem informasi kesehatan yang berbasis wilayah seperti di kabupaten kota, provinsi, atau bahkan secara nasional. Tujuan utama dari penggunaan DHIS 2 adalah menyediakan informasi kesehatan yang terintegrasi, sehingga dapat digunakan bagi pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring sistem kesehatan, pembuatan kebijakan kesehatan secara lebih efektif, pengembangan program kesehatan, perencanaan, serta melakukan intervensi program kesehatan. Nah, sebagai alat bantu untuk mengelola informasi kesehatan, DHIS 2 lebih banyak memfasilitasi pengelolaan data dan informasi untuk manajemen sistem kesehatan berbasis kewilayahan tersebut. Nah, cakupan wilayah yang dimaksud dapat di level kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan nasional atau di semua level secara bersamaan. Hal ini didukung dari mayoritas fungsinya yang mengumpulkan data agregat yang berasal dari berbagai sumber, namun diagregasikan berdasarkan wilayah tersebut. Nah, sebagai contoh, Puskesmas mengumpulkan data yang berasal dari Pustu, Puskesling, kegiatan luar gedung yang kemudian diagregasikan sebagai laporan Puskesmas yang mewakili kecamatan tertentu. Laporan semua Puskesmas dari satu kabupaten kota diagregasikan menjadi informasi kesehatan di tingkat kabupaten kota. Begitu juga di level provinsi yang merupakan agregasi dari kabupaten kota di bawahnya. Jika dilihat dalam konteks tersebut, maka DHIS 2 berperan dalam mendukung manajemen sistem informasi kesehatan untuk skala lokal maupun nasional. Beberapa konsep DHIS 2 antara lain, DHIS 2 merupakan aplikasi berbasis open source yang telah digunakan di 47 negara di Afrika dan Asia, baik sebagian maupun secara nasional. Indonesia termasuk salah satu yang mulai menggunakan DHIS 2. DHIS 2 dapat dikatakan berfungsi sebagai data warehouse yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik data rutin dari fasilitas kesehatan maupun data non-rutin seperti survei dan data penduduk. DHIS 2 mengutamakan integrasi dari data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dibandingkan membuat aplikasi baru. DHIS 2 mempromosikan penggunaan standar pada data elemen dan indikator yang penting untuk dipantau. DHIS 2 mengutamakan dukungan penguatan sistem kesehatan melalui informasi kesehatan yang lebih baik. Manfaatnya terletak pada bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbasis pada informasi yang akurat. DHIS 2 juga sangat fleksibel untuk digunakan bagi kebutuhan lokal yang disebut hubungan horizontal dengan sumber daya yang berbeda, sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional untuk mendukung pengumpulan data secara vertikal. Secara umum, DHIS 2 menjelaskan 3 dimensi informasi, yaitu where, yang berkaitan dengan organisasi atau wilayah yang mengumpulkan data, when, berkaitan dengan periode laporan atau data tersebut dikumpulkan, dan what, yang mengindikasikan data atau informasi apa yang dikumpulkan. Ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan dalam contoh tabel berikut. Sebuah laporan rutin KIA dari sebuah kabupaten kota dengan indikator kunjungan K4 di semua puskesmas pada periode September 2015. Nah, dapat dilihat bahwa where yang dimaksud mengindikasikan lokasi puskesmas,
when mengindikasikan periode laporan, serta what mengindikasikan jenis laporan yang dikumpulkan, yaitu informasi kunjungan K4 dalam laporan rutin kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks tutorial atau praktikum ini, DHIS2 ditempatkan sebagai alat bantu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan berbagai level organisasi kesehatan, khususnya data agregat. Sumber data tersebut dapat berupa pencatatan secara manual atau semi-manual seperti kertas dan aplikasi spreadsheet, penggunaan sistem elektronik di mana output data agregatnya diintegrasikan dengan DHIS2, integrasi data populasi yang umumnya digunakan sebagai denominator dalam penghitungan indikator kesehatan, dan sumber data lain yang potensial seperti registrasi fasilitas kesehatan, registrasi tenaga kesehatan, pencatatan surveillance yang menggunakan perangkat mobile. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan berbagai output informasi dalam bentuk grafik atau peta yang digunakan untuk membuat dashboard, laporan rutin, atau diekstraksi untuk dianalisis dalam menggunakan aplikasi statistik khusus dalam rangka penelitian atau investigasi khusus. Dengan konsep integrasi berbagai sumber data tersebut, DHIS2 dianggap sebagai model arsitektur sistem informasi yang terintegrasi yang memuat 3 aspek integrasi. 1. Integrated dashboard, di mana visualisasi informasi kesehatan terpadu dalam bentuk grafik maupun peta ditampilkan dalam satu sistem. 2. Integrated data source, di mana data rutin dan data non-rutin dari berbagai sumber baik lintas program maupun lintas sektor digabungkan dalam satu data warehouse. Serta integrated technology, apapun teknologi pengumpulan data yang digunakan, baik bersumber dari kertas yang diinput ke dalam sistem, aplikasi spreadsheet, sistem informasi elektronik maupun aplikasi berbasis mobile memungkinkan untuk diintegrasikan dalam DHIS2. DHIS2 sendiri sedikit banyak sudah dipraktekkan di Indonesia. Sejauh yang kami pahami, University Oslo tahun 2015 dan 2016 membantu peningkatan kapasitas penggunaan DHIS2 di Kementerian Kesehatan yang melibatkan pengelola data dan informasi di level provinsi dan kabupaten kota. Universitas Gadjah Mada melalui SIMKES bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DIY memanfaatkan DHIS2 untuk laporan kesehatan ibu dan anak. Pusat Manajemen Asuransi Kesehatan membantu BPJS Kesehatan memfasilitasi aplikasi data capture berbasis smartphone untuk pengambilan data non-rutin dalam bentuk survei. Pusat KMPK bekerja sama dengan BKKBN mengembangkan dashboard dengan memanfaatkan aplikasi DHIS2. Belum termasuk inisiatif lain baik secara personal maupun institusi, serta penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi DHIS2 di Indonesia. Nah, berikut ini beberapa langkah penggunaan DHIS2 yang umumnya dilakukan. Langkah-langkah inilah yang akan kita pelajari selama mengikuti kegiatan tutorial atau praktikum. Pertama, instalasi dan melakukan kustomisasi aplikasi DHIS2. Kita akan menggunakan aplikasi DHIS2 Live yang dapat Anda download di website DHIS2. Langkah berikutnya adalah membuat hierarki organisasi sesuai dengan struktur organisasi kesehatan di Indonesia. Untuk latihan ini, kita akan menggunakan kecamatan sebagai level wilayah terbawah, kabupaten kota, provinsi, dan terakhir nasional. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan dapat melekat pada kecamatan seperti puskesmas atau melekat pada kabupaten kota seperti rumah sakit. Hierarki organisasi merupakan aspek where dari dimensi DHIS2. Nah, setelah organisasi unit dibuat, berikutnya adalah membuat data elemen yang merupakan aspek what dari dimensi DHIS2. Data elemen menjelaskan data atau informasi apa yang akan diletakkan pada DHIS2. Informasi akan sangat tergantung dari indikator kesehatan yang akan dipantau. Sebagai contoh, indikator K4 antenatal care merupakan penghitungan dari data elemen total kunjungan K4 di masing-masing puskesmas dibandingkan dengan data elemen target sasaran ibu di masing-masing puskesmas tersebut. Kemudian dikalikan 100. Nah, sehingga representasi dari indikator K4 dalam bentuk persentasi cakupan kunjungan K4. Akan terdapat ratusan atau bahkan ribuan data elemen yang mungkin perlu digunakan, tergantung dari sebanyak apa informasi kesehatan yang akan ditampilkan dalam DHIS2. Nah, setelah data elemen dibuat, maka langkah berikutnya adalah membuat form data entry. Form data entry merupakan tampilan muka untuk input data bagi user. Form data entry dibuat berdasarkan data elemen yang ada. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas data, beberapa aturan validitas data akan diterapkan. Sebagai contoh, aturan validitas data antara lain munculnya peringatan jika jumlah kunjungan K4 melebihi dari target ibu hamil.
Dengan asumsi bahwa data kesehatan di-entry dengan baik, selanjutnya adalah menyajikan informasi kesehatan dalam bentuk pivot table atau visualisasi yang lain seperti grafik, batang, pie, atau tren. Modul GIS secara khusus akan disampaikan menggunakan contoh kasus di DI Yogyakarta. Mengingat data peta kompatibel dengan DHIS2 yang kami sediakan baru sebatas pada wilayah DI Yogyakarta. Terakhir akan disampaikan bagaimana membuat dashboard sebagai salah satu cara sharing informasi dan bahkan diskusi secara langsung terhadap informasi kesehatan yang ditampilkan. Setelah Anda memahami tujuan, konsep, dan implementasi DHIS2, Anda akan mendalaminya melalui kegiatan tutorial atau praktikum yang sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan langkah-langkah implementasi dari DHIS2. Selamat mengikuti!